Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran PAI, pelajaran Quran Hadis. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita beristighfar 3 kali. Ikuti ibu ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, semoga dengan istighfar kita tadi bisa membuat kita lebih mudah dalam menyerap pembelajaran kita hari ini dan Allah memberkahi kegiatan kita. Baik anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke materi hari ini, mari sama-sama kita buka Al-Quran, Quran Surah Al-Furqan ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'an laula nuzzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Quran Surah Al-Furqan ayat 32. Nah, anak-anak ibu, Quran Surah Al-Furqan ayat 32 mengisahkan tentang bagaimana orang-orang kafir pada saat itu mendesak Rasulullah untuk menjawab pertanyaan mereka. Kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan seperti Taurat, Zabur atau Injil? Kenapa? Karena Taurat, Zabur dan Injil itu diturunkan secara sekaligus. Tapi kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur? Nah, kemudian Allah turunkan Quran Surah Al-Furqan ayat 32 ini untuk menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan secara perlahan-lahan ataupun berangsur-angsur disebabkan karena ingin memperteguh hati Rasulullah. Kemudian Al-Quran juga diturunkan berdasarkan dengan setiap peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya diturunkan berangsur-angsur karena untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah. Jadi anak-anak ibu, Al-Quran yang diturunkan selama kurang lebih 23 tahun itu memiliki makna bahwa Allah tidak hanya ingin agar Rasulullah sekedar mengetahui tentang ayat per ayat yang diturunkan Allah. Namun semua ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril diturunkan berdasarkan setiap peristiwa, pertanyaan dan hal-hal yang lain yang dialami oleh Rasulullah yang kemudian Rasulullah sampaikan kepada manusia. Nah, sekarang kita jadi paham kenapa 114 surah itu tidak diturunkan secara sekaligus, karena semuanya mengisahkan tentang suatu peristiwa
ataupun Al-Quran diturunkan untuk memahami setiap peristiwa-peristiwa di dunia ini yang kemudian Allah jelaskan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, anak-anak ibu, kalian tahu kan bahwa Malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu membacakan setiap ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasulullah mengingatnya, menghafalkannya untuk kemudian diajarkan kepada orang-orang terdekatnya hingga ayat-ayat Al-Quran sekarang sampai kepada kita. Nah, jadi berdasarkan Quran Surah Al-Furqan ayat 32 tadi menjelaskan kepada kita warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Nah, untuk memahami apa itu membaca Al-Quran secara tartil, ibu punya sebuah lagu ya. Semoga dengan lagu ini anak-anak ibu bisa mengingat apa saja syarat untuk membaca Al-Quran secara tartil. Baca Quran, baca Quran, baca secara tartil. Baca Quran, baca Quran, baca secara tartil. Bacalah pelan-pelan, jangan lupa makhrajnya. Semoga kita fasih membacanya. Bacalah pelan-pelan, jangan lupa hukum bacaan. Semoga kita fasih membacanya. Oke, sekali lagi ya. Baca Quran, baca Quran, baca secara tartil. Baca Quran, baca Quran, baca secara tartil. Pelan-pelan bacanya, jangan lupa hukum bacaan. Semoga kita fasih membacanya. Pelan-pelan bacanya, jangan lupa hukum bacaan. Semoga kita fasih membacanya. Masya Allah, semoga dengan nyanyian tadi anak-anak ibu ingat bagaimana membaca Al-Quran secara fasih. Jadi syaratnya itu ada dua. Yang pertama adalah pelan-pelan, yang kedua adalah perhatikan hukum bacaannya. Baik, hari ini kita akan coba membaca Al-Quran secara tartil, Quran Surah Al-Kafirun. Baik, sebelum kita memulai membaca Quran Surah Al-Kafirun secara tartil, ibu punya instruksi yang harus anak-anak ibu dengar. Yang pertama, jika kita bertemu dengan bacaan yang berdengung, maka genggam tangannya. Ya, jika kita bertemu dengan huruf yang panjangnya 2 harakat, maka naikkan tangan, naikkan jari telunjuknya. Ya. Kemudian yang terakhir, jika kita bertemu dengan hukum bacaan lebih dari 2 harakat, maka gerakannya adalah zigzag. Oke, dan sisanya bacaan-bacaan pendek cukup diketuk-ketuk saja. Baik anak-anak ibu, semoga instruksi tadi bisa membuat kita memahami bagaimana bacaan yang berdengung, panjang 2 harakat, lebih dari 2 harakat. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
Baik, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengetahui arti dari Quran surah Al-Kafirun. Hari ini Bu Fani tidak lagi menanyakan sama anak-anak ibu tentang artinya. Nah, kita sudah membaca Quran surah Al-Kafirun tadinya dengan secara tartil. Nah, setidaknya dengan bacaan-bacaan kita tadi makin membuat bacaan kita semakin indah insya Allah. Baik anak-anak ibu, setelah kita membaca Al-Quran secara tartil, jangan lupa praktekkan di rumah seperti yang ibu ajarkan tadi. Nah, sekarang mari kita buka satu persatu hukum bacaan yang terkandung dalam Quran surah Al-Kafirun. Oke, sekarang kita mulai dengan ayat pertama. Ya, coba lihat ini ada potongan-potongan ayat dari Quran surah Al-Kafirun. Pertama kita lihat dulu ya. Qul ya ayyuha. Ya adalah hukum bacaannya mad jaiz mufasil. Kenapa mad jaiz mufasil? Perhatikan penjelasan ibu. Pertama, ya adalah pada dasarnya mad asli ataupun mad yang panjangnya hanya 2 harakat. Namun kemudian di depannya bertemu dengan huruf alif, maka berubah hukum bacaannya menjadi hukum mad jaiz mufasil. Pintar anak-anak ibu ya. Jadi mad jaiz mufasil adalah mad asli yang bertemu dengan alif dalam 2 suku kata yang berbeda. Ya ayyuha adalah 2 suku kata yang berbeda. Fahimtum? Fahimna insyaallah ya. Selanjutnya ada di sini kafirun. Ka panjangnya 2 harakat, maka hukum bacaannya adalah mad asli. Selanjutnya ada run yang merupakan hukum bacaannya mad arid liskun. Kenapa mad arid liskun? Perhatikan, pada dasarnya ru adalah mad asli, namun kemudian bertemu dengan nun yang diwakafkan pada akhir ayat. Ya, maka hukum bacaannya berubah menjadi mad arid liskun. Maka mad arid liskun adalah mad asli yang diwakafkan. Kafirun. Ya, baik, kita lanjut. Ya, selanjutnya kita masuk ke ayat kedua. La a'budu. Ya, ada yang tahu hukum bacaannya? Ya benar, mad jaiz mufasil. Mad jaiz mufasil dikarenakan la pada dasarnya adalah mad asli, kemudian bertemu dengan alif di depannya dalam 2 suku kata yang berbeda. Maka hukum bacaannya adalah mad jaiz mufasil. Selanjutnya ada ma ta'budun. Ma adalah hukum bacaannya pintar, mad asli. Ta'budun, apa hukum bacaannya? Luar biasa. Ta'budun adalah mad arid lisukun. Baik anak-anak ibu, luar biasa semuanya. Selanjutnya, oke, selanjutnya kita masuk ke ayat ketiga. Wala antum abiduna. Wala hukum bacaannya adalah mad jaiz mufasil, di mana la adalah pada dasarnya mad asli, kemudian bertemu dengan alif pada 2 suku kata yang berbeda. Baik, selanjutnya antum. Antum adalah salah satu hukum bacaan nun mati ataupun nun sukun. Ada yang tahu hukum bacaannya? Pintar. Antum adalah hukum bacaannya ikhfa. Ikhfa adalah dia hukum bacaan nun mati yang apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Ta adalah salah satu hurufnya. Maka antum nun mati bertemu dengan ta, hukum bacaannya adalah ikhfa. Abiduna. Panjangnya 2 harakat, maka hukumnya adalah mad asli. Selanjutnya duna. Du adalah mad asli karena baris dhammah bertemu dengan waw sukun. Panjangnya 2 harakat. Baik, selanjutnya ya ini dia. Ma'abud. Ma hukum bacaannya adalah mad jaiz
Mufasil dikarenakan ma berbaris fathah yang pada dasarnya adalah mad asli bertemu dengan alif pada dua suku kata yang berbeda. Pintar anak-anak ibu. Bud adalah hukum bacaannya qalqalah kubra. Qalqalah ada dua, qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Qalqalah kubra terjadi pada akhir ayat. A'bud. Masih ingat kan hukum huruf qalqalah ada 5 dan dal adalah salah satunya. Qa, pa, ba, ja, da adalah huruf-huruf qalqalah. Baik anak-anak ibu, kita sudah mengetahui dan sudah mencari tahu 3 ayat dari Quran surah Al-Kafirun, hukum-hukum bacaannya. Sekarang ibu akan memberikan kalian tugas di rumah untuk mencari hukum bacaannya 3 ayat lagi dari Quran surah Al-Kafirun. Al-Kafirun ada 6 ayat. Kita sudah membahasnya 3 ayat. Kemudian anak-anak ibu lanjutkan di rumah ayat 4, 5, dan 6. Jangan lupa tuliskan ayatnya di buku tulis kalian. Kemudian garis bawahi yang mana yang merupakan hukum bacaan yang teliti ya anak-anak ibu. Alhamdulillah, hari ini kita sudah membahas sedikit tentang bagaimana membaca Al-Quran secara tartil. Semoga dengan apa yang ibu sampaikan hari ini, anak-anak ibu semakin fasih dalam membaca Al-Quran. Nah anak-anak ibu, Allah sudah menerangkan kepada kita dalam Quran surah Al-Furqan ayat 32 bahwa Al-Quran saja diturunkan perlahan-lahan. Kenapa kita membacanya tidak pelan-pelan ya? Maka mulai hari ini cobalah memperbaiki bacaan kita dengan memperbaiki hukum bacaannya panjang pendeknya. Kenapa? Karena apabila kita membaca Al-Quran dengan makhraj yang salah ataupun tidak memperhatikan bacaannya, bisa mengubah arti dari ayat tersebut. Nah, semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan kita untuk lebih membaca Al-Quran dan fasih dalam melafazkannya. Nah, anak-anak ibu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa apabila seseorang membaca Al-Quran dengan fasih ataupun sudah mahir, maka dia bersama dengan malaikat yang taat lagi mulia. Namun apabila dia membaca Al-Quran masih dengan terbata-bata, maka baginya 2 pahala. Nah, siapa yang mau nih dengan malaikat yang taat dan mulia? Pasti semua dari kita mau. Oleh karena itu, mari pelan-pelan kita perbaiki bacaan kita. Untuk apa ibu kita baca Quran secara tartil? Selain memperindah dan memperbagus bacaan kita, maka namun juga bisa membuat kita semakin paham tentang makna dan kandungan-kandungan Al-Quran. Nah anak-anak ibu, semoga apa yang ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Kita tutup pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.